Bab 327, mohon maaf bab ini tidak diupdate dari adminnya ya. Udah di-scroll ke bawah gak ada update-nya. Jadi lanjut bab selanjutnya. Bab 328, tahap awal alam Dao sejati. Setengah jam kemudian, Lin Chen perlahan meninggalkan area terlarang. Lin Chen telah menyerahkan ke-6 peninggalan kuno kepada 3 sesepuh tertinggi. Tentu saja, dia membawa kembali 6 peninggalan kuno ini. Dia memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri di antara mereka, jadi dia mengambil salinan Qi Jue tersembunyi dan bersiap kembali dan berlatih. Qi Jue tersembunyi sangat berguna bagi Lin Chen, lagi pula, selama pertempuran, jika dia tiba-tiba melampaui kultivasi dangkalnya, itu pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Mendapatkan Qi Jue tersembunyi adalah salah satu tujuan karir Lin Chen, dan yang kedua adalah buku kuno tentang formasi. Ketika dia berada di tanah warisan, Lin Chen berencana untuk mempelajari formasi, jika tidak, dia akan mendapat masalah ketika bertemu dengan seorang master yang pandai formasi. Adapun 3 tetua tertinggi, Yan Lao kebetulan sedang mempelajari formasi, dan dia memiliki banyak penelitian tentang formasi. Yan Lao kebetulan memiliki buku kuno tentang formasi yang dibutuhkan Lin Chen, sedangkan Fang Lao pandai menyempurnakan senjata dan membantu Lin Chen menyempurnakan pedang roh sejati menjadi senjata sungguhan. Adapun Kong Lao, dia pandai memurnikan ramuan, dan akhirnya memberi Lin Chen sebotol ramuan yang dapat mengembalikan kehidupan. Pil pengembalian kehidupan, menurut Kong Lao, selama Anda tidak mati seketika, Anda dapat pulih dari cedera serius dalam waktu yang sangat singkat dengan meminum pil pengembalian kehidupan tersebut. 10 pil pengembalian kehidupan sangatlah berharga, dan itu benar-benar tak ternilai harganya. Tentu saja, ketiga tetua tertinggi tidak mendapatkan barang mereka secara cuma-cuma. Ketiga tetua tertinggi tahu bahwa Lin Chen pasti memiliki beberapa harta berharga di tangannya, tetapi karena Lin Chen tidak ingin mengeluarkannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seperti yang dipikirkan oleh 3 tetua tertinggi, Lin Chen masih memiliki 13 batu roh atribut es dan 1 batu roh atribut air di tangannya. Nilai gabungan dari 14 batu roh atribut pasti tidak kurang dari 3 senjata asli teratas. Ini sangat berguna untuk orang kuat seperti Alam Baoyuan. Oleh karena itu, setelah ketiga tetua mengetahui bahwa Lin Chen memiliki batu roh atribut, mereka mulai mencoba segala cara untuk berubah dengan Lin Chen. Ketiga tetua sepenuhnya menganggap Lin Chen sebagai pejuang yang levelnya sama dengan mereka dan memperlakukannya sama, jadi mereka berempat membuat kesepakatan ini. Lin Chen menukar batu roh atribut es dengan buku formasi kuno Yan Lao, yang mencatat lebih dari 100 formasi, dan juga mencatat pengalaman Yan Lao dalam metode formasi. Dalam kata-kata Yan Lao, itu adalah lusinan buku formasi miliknya. Bertahun-tahun yang sulit bekerja. Adapun Tuan Fang, dia menggunakan alasan untuk menyempurnakan pedang roh sejati dengan imbalan batu roh atribut es. Di wilayah Yanan, hanya ada sedikit ahli pandai besi yang bisa menyempurnakan senjata asli, dan Tuan Fang adalah salah satunya. Semua bahan yang digunakan untuk menempa pedang roh sejati ditanggung oleh Tuan Fang. Tentu saja, Tuan Fang yang melakukannya. Tidak peduli sama sekali. Bingung, batu roh atribut es sangat berharga. Setelah Fang Lao mendapatkannya, dia pasti akan mencapai tahap tengah alam Baoyuan. Kong Lao berbeda, Lin Chen menukar 10 pil yang mengembalikan kehidupan dengan 1 batu roh atribut es, yang tampaknya sedikit merugi, tetapi Kong Lao tidak peduli sama sekali. Kakak senior, terakhir kali lelaki tua dari klan Chunyang datang untuk meminta pil pengembalian kehidupan, kamu tidak bersedia. Mengapa kamu memberi Lin Chen 10 pil pengembalian kehidupan sekaligus? Yan Lao memandang Lin Chen Li. Dia berbalik dan berkata pada Kong Lao. Dia tahu pentingnya pil pengembalian kehidupan. Dapat dikatakan bahwa pil pengembalian kehidupan adalah kehidupan kedua seorang pejuang. Meskipun Kong Lao pandai memurnikan pil, dia hanya memurnikan selusin pil pengembalian kehidupan di masa lalu. 100 tahun terakhir. Itu saja. Kong Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Chen memiliki potensi yang besar. Mungkin suatu hari nanti, dia akan dapat mencapai alam nirvana. Menurut Anda, dibandingkan dengan potensinya, 10 pil yang mengembalikan kehidupan bukanlah apa-apa. Kata Kong Lao. 10 buah akan dikembalikan untuk penggunaan lama. Pil kehidupan ditukar dengan Lin Chen dengan batu roh atribut es untuk memenangkan hati Lin Chen, berharap ketika Lin Chen dewasa, dia dapat membantu Sekte Tianji. Faktanya, Kong Lao melakukan ini dengan sengaja untuk memenangkan hati Lin Chen, begitu pula Fang Lao dan Yan Lao. Lin Chen adalah manusia dalam 2 kehidupannya, dan dia bisa melihat semua hal di dunia. Dia sangat jelas tentang pemikiran ketiga tetua. Setelah mendengarkan perkenalan Kung Lao tentang pil pengembalian kehidupan, dia sudah tahu pentingnya pil pengembalian kehidupan, tetapi karena Kung Lao berkata setelah membagikan 10 pil pengembalian kehidupan dengan imbalan 1 batu roh atribut es, Lin Chen secara alami tidak banyak bicara dan setuju untuk menukarnya. Titik.
Kembali ke halaman kecil, Lin Chen tidak segera mulai berlatih seni ki tersembunyi dan mempelajari metode pembentukan, tetapi mengeluarkan 11 batu roh atribut yang tersisa. Tingkat kultivasi saya saat ini berada di puncak alam Tiangang. Ketika saya menerima warisan, saya merasa tingkat kultivasi saya akan menerobos. Sekarang adalah waktunya untuk menerobos. Lin Chen melirik 11 batu roh atribut di tangannya dan berpikir pada dirinya sendiri. Aura yang terkandung dalam batu roh atribut 100 kali lipat dari batu roh biasa. Satu batu roh atribut es seharusnya cukup bagi saya untuk mencapai terobosan dalam kultivasi. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen meninggalkan satu batu roh atribut es dan menambahkan 9 batu atribut es lainnya. Dia menyingkirkan batu roh atribut dan batu roh atribut air, lalu memegang batu roh atribut es di tangan kirinya, menutup matanya dan menyilangkan kakinya. Tempat tidur, dan mulai berlatih. Saat Lin Chen melakukan teknik hati teratai sejati, aliran energi spiritual dingin segera dilepaskan dari batu roh atribut es di tangan kiri Lin Chen, dan mulai memasuki tubuh Lin Chen terus-menerus. Saat energi spiritual ini memasuki tubuh Lin Chen, kekuatan hisap yang sangat kuat tiba-tiba datang dari kuali kecil di pikirannya. Dalam sekejap mata, energi spiritual dingin ini diserap ke dalam kuali kecil. Energi spiritual terus memasuki tubuh Lin Chen, dan Xiao Ding terus menyerap energi spiritual. Setelah pemurnian, ia menyemburkan aliran energi spiritual yang sangat kaya dari langit dan bumi. Dalam sekejap, sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi disimpan di tubuh Lin Chen. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak berani ceroboh sama sekali dan dengan cepat mulai menyempurnakan. Energi spiritual langit dan bumi ini sangat melimpah. Jika Xiao Ding tidak dapat memurnikannya, dan mengolahnya dengan batu spiritual atribut permanen di puncak alam Tiangang, kemungkinan besar akan menyebabkan meridian tidak mampu menahannya, dan tubuh akan meledak dan mati. Saat Lin Chen terus menyempurnakan energi spiritual langit dan bumi di tubuhnya, energi sejati dalam dantiannya mulai meningkat dan menjadi semakin intens, hanya dalam waktu singkat, mencapai titik batas. Perbedaan terbesar antara prajurit alam Zendao dan prajurit alam Tiangang adalah bahwa energi sebenarnya dalam dantian prajurit alam Zendao bukanlah energi sejati. Tidak ada keraguan tentang peran Yuan sejati. Menggunakan Yuan sejati untuk melakukan seni bela diri lebih kuat. Yuan sejati dapat mendorong prajurit untuk terbang di udara. Semakin murni Yuan sejati, semakin kuat prajurit tersebut. Alam Dao sejati dan alam Tiangang adalah perubahan kualitatif. Jika ingin menerobos ke alam Dao sejati, Anda harus mengubah energi sejati di dantian menjadi Yuan sejati. Rusak. Lin Chen terus memurnikan energi spiritual langit dan bumi di tubuhnya. Saat sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi dimurnikan, intensitas energi sejati di dantiannya tiba-tiba melampaui batas dan mulai berubah menjadi esensi sejati. Saat energi sejati dalam dantiannya diubah menjadi esensi sejati, seluruh kepribadian Lin Chen berubah, dan dia tampaknya memiliki aura keabadian. Mengubah energi sejati menjadi esensi sejati menghabiskan sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi. Jika Lin Chen menggunakan pil pengumpul ki untuk menerobos ke alam Dao sejati, jumlah pil pengumpul ki yang dibutuhkan mungkin akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bagaimanapun, Lin Chen meminum pil untuk berlatih, dan kuali kecil di pikirannya dapat dikumpulkan, dan diserap secara murni. Setelah dimurnikan dan diserap, energi spiritual langit dan bumi akan menjadi lebih murni, tetapi jumlahnya juga akan sangat berkurang. Namun, Lin Chen menggunakan batu spiritual yang dikaitkan dengan es untuk berlatih. Energi spiritual langit dan bumi dalam batu spiritual yang dikaitkan dengan es adalah 100 kali lipat dari batu spiritual biasa, jadi tidak perlu khawatir tentang energi spiritual surga dan bumi yang tidak mencukupi. Xiao Ding terus menyerap dan memuntahkan energi spiritual murni langit dan bumi. Lin Chen dengan cepat menyempurnakan energi spiritual langit dan bumi. Setelah berlatih seperti ini tanpa henti, setengah jam kemudian. Bas. Bas ada suara mendengung di dantian Lin Chen, dan seluruh auranya tiba-tiba melonjak, menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tahap awal alam Dao sejati. Merasakan perubahan pada dantiannya, Lin Chen segera menjadi gembira. Setelah berlatih sekian lama, saya akhirnya membuat terobosan dan mencapai tahap awal alam Dao sejati. Klik, klik, klik. Pada saat ini, batu roh atribut es di tangan Lin Chen juga mengeluarkan beberapa suara klik yang tajam, dan kemudian batu roh atribut es hancur menjadi beberapa bagian, redup, dan energi spiritual langit dan bumi di dalamnya telah dikonsumsi. Melirik batu roh atribut es di tangannya, Lin Chen perlahan menutup matanya dan merasakan kekuatan di tubuhnya. Meskipun batu spiritual atribut es sangat berharga dan semuanya dikonsumsi pada saat ini, tingkat budidaya Lin Chen juga telah menembus dan mencapai tahap awal alam Dao sejati. Ada baiknya untuk mengkonsumsi batu spiritual atribut es ini. Pada saat ini, Lin Chen hanya merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang berdebar-debar. Di bawah pengaruh energi ini, dia dapat mengimbangi gravitasi tanah dan terbang di udara.
Ini adalah keajaiban tahap awal alam Dao sejati. Lin Chen menekan kegembiraan di hatinya dan berjalan perlahan ke halaman. Kultivasinya telah mencapai tahap awal dari alam Dao sejati. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan pedang penghancur, dia masih dapat dibandingkan dengan para pejuang di tahap tengah alam Dao sejati. Dalam hal kekuatan, peningkatannya bahkan bukan bintang. Wosh! Hati Lin Chen tergerak dan dia terbang ke udara. Ketika pertama kali mulai terbang, Lin Chen masih belum terbiasa, tetapi kekuatan jiwanya sangat kuat, dan dia memiliki pemahaman dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Setelah beberapa saat, Lin Chen dapat terbang dengan bebas. Perasaan terbang sungguh menyenangkan. Dalam kehidupan terakhir, Lin Chen membayangkan lebih dari sekali bahwa dia bisa terbang ke langit, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melakukannya sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Chen hendak turun, ketika tiba-tiba sosok cantik muncul di udara, itu adalah Sue Lingyun. Melihat Sue Lingyun, wajah Lin Chen sedikit senang, dia merasa terbang sebelumnya, tapi dia tidak menyadari kedatangan Sue Lingyun. Lin Chen, selamat atas terobosanmu ke alam Dao yang sebenarnya. Sue Lingyun memandang Lin Chen sambil tersenyum. Dia bisa dengan jelas melihat ekspresi canggung pada Sue Fei Lin Chen sekarang. Ahem. Lin Chen menyentuh hidungnya, melirik ke hutan terdekat, dan segera terbang menuju hutan. Pemandangan di sini bagus. Sue Lingyun tersenyum dan terbang. Titik. Di paviliun kecil. Lin Chen dan Sue Lingyun berdiri berdampingan menghadap langit tak berujung. Lin Chen, aku tidak menyangka kamu akan memiliki kesempatan seperti itu di pegunungan Molian. Sue Lingyun menoleh untuk melirik Lin Chen. Baru saja, Lin Chen sudah bercerita tentang dia dan beruang kecil, dan bagaimana dia bertemu dengan beruang badai kecil di tempat warisan beruang kecil dan memberitahu Sue Lingyun tentang masalah dengan Jiang Wei, Wang Dong, Su Gehong, dan lainnya. Lin Chen mengangguk sedikit, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, jika saya memilih untuk membunuh beruang kecil yang mengamuk pada saat itu, saya khawatir situasinya akan berbeda sekarang. Untungnya, Lin Chen bukanlah orang yang suka membunuh. Tiba-tiba, Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan 5 batu roh atribut es dan menyerahkannya kepada Sue Lingyun. Ini, Sue Lingyun menatap batu roh atribut es dengan heran. Dia bisa merasakan aura dingin langit dan bumi yang memancar darinya. Lin Chen, apakah kamu mendapatkan ini di lantai pertama aula warisan? Yah, penggunaan budidaya batu roh atribut dapat mengurangi banyak waktu pelatihan. Lin Chen mengangguk. Dia memiliki total 14 batu roh atribut. 3 tetua mengambil 3 di antaranya. Dia menggunakan 1 sebelumnya, tapi sekarang dia masih memiliki 10. Sue Lingyun mengangguk sedikit dan menyingkirkan 5 batu roh atribut es tanpa ragu-ragu. Melihat wajah cantik Sue Lingyun, Lin Chen menggerakkan tangan kanannya sedikit dan dengan lembut meraih tangan kiri Sue Lingyun. Tubuh halus Sue Lingyun menegang, dan rona merah muncul di wajah cantiknya dengan sangat cepat.